koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Apa itu koperasi? Secara etimologis, koperasi berasal dari kata Latin "kami" yang berarti bersama dan "operation" yang berarti operasi, sehingga dapat diartikan bahwa usaha sekelompok orang. Di Indonesia sendiri, koperasi didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Apa-apa saja sih prinsip koperasi? Nah, menurut Rockdale, prinsip-prinsip koperasi itu ada 8. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan oleh anggota secara demokratis. Ketiga, pembatasan bunga atas modal. Keempat, sisa hasil usaha atau SHU dibagi kepada anggota sebanding dengan jumlah perolehan mereka di koperasi. Kelima, barang-barang dijual secara tunai. Keenam, jaminan kepada anggota atau barang yang dijual tidak dipalsukan. Ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur. Dan 8, netral terhadap agama dan politik. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan kriteria modal usaha mikro memiliki modal paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha menengah memiliki modal 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi UMKM berdasarkan omset atau pendapatan tahunan. Usaha mikro memiliki omset paling banyak 2 miliar rupiah per tahun. Usaha kecil memiliki omset 2 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah per tahun, dan usaha menengah memiliki omset 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah per tahun. Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. UMKM penting karena sebagai pencipta lapangan kerja, sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, sebagai pemberdayaan ekonomi lokal, sebagai penyumbang signifikan terhadap PDB, sebagai pengurangan ketimpangan ekonomi, sebagai peningkatan kemandirian ekonomi, sebagai inovasi dan kewirausahaan, meningkatkan diversifikasi ekonomi, sebagai kontribusi terhadap ekonomi pedesaan, dan sebagai pengurangan kemiskinan. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu peran koperasi. Yang pertama, peran koperasi bagi UMKM. Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia pulih signifikan dengan pertumbuhan sekitar 5,3%. Pemerintah mendorong sektor strategis seperti UMKM dan koperasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Koperasi berperan penting dalam mendukung UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran sehingga meningkatkan daya saing mereka.
UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja non-pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti akses modal dan pengembangan SDM, dengan dukungan koperasi, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih baik serta membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Peran koperasi bagi perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Koperasi memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Sebagai bagian dari sektor UMKM, koperasi membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha kecil, serta memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah. Dengan peran strategis ini, koperasi turut mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif global, UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM menyumbang hingga 99% dari jumlah unit usaha di semua kategori. Di negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM sangat penting, khususnya dalam memberikan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, mendistribusikan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang menjadikannya tulang punggung perekonomian di banyak negara. Mengapa UMKM itu sangat penting? UMKM penting karena UMKM sebagai pencipta lapangan kerja. Koperasi dan UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan. UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional dengan 64 juta unit usaha yang mampu mengurangi kemiskinan. UMKM memiliki keunggulan di bidang usaha besar karena lebih padat karya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan inklusif dalam menerima tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Koperasi juga berperan melalui kerja kolektif, membuka peluang ekonomi dan mendukung anggotanya. Selain itu, UMKM terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi seperti yang terlihat pada krisis pada tahun 1997 sampai 1998. UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat. Koperasi dan UMKM berperan besar sebagai sumber pendapatan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. UMKM lebih dari 60 juta unit usaha menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak keluarga dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Meski upahnya relatif rendah, UMKM memberikan kesempatan kerja yang fleksibel dan mudah diakses. Sementara itu, koperasi berfungsi sebagai sumber pendapatan anggotanya melalui pembagian sisa hasil usaha, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mendukung pemodalan usaha. Kontribusi koperasi dan UMKM juga menciptakan multiplier effect, yaitu memperkuat ekonomi lokal terutama di daerah pedesaan dan kota kecil. UMKM sebagai pemberdayaan ekonomi lokal. Koperasi dan UMKM berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal karena berakar pada komunitas menggunakan sumber daya lokal dan melayani pasar lokal. UMKM menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti pada sektor kuliner. Koperasi produsen dan konsumen meningkatkan daya tawar dan daya beli anggota. Dalam pariwisata, koperasi desa mengelola desa wisata agar memanfaatkan ekonomi dinikmati masyarakat lokal. Koperasi dan UMKM juga memperkuat rantai nilai lokal, menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan tahap terhadap guncangan eksternal. Selain ekonomi, mereka juga memperkuat identitas budaya, kohesi sosial, dan mengurangi urbanisasi. UMKM sebagai penyumbang signifikan PDB. UMKM menyumbang sekitar 60-61% dari total PDB Indonesia atau sekitar
Rp9.580 triliun, mencerminkan peran besar mereka dalam berbagai sektor seperti perdagangan, produksi, dan jasa. Kontribusi ini tersebar luas di seluruh Indonesia dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil karena tidak bergantung pada segelintir perusahaan besar. UMKM juga mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisien. Meskipun data spesifik kontribusi koperasi terhadap PDB kurang tersedia, koperasi tetap berperan penting dalam mendukung produksi, konsumsi, dan pembiayaan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti akses modal, teknologi, dan pasar, potensi kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB bisa lebih besar lagi. UMKM sebagai pengurangan ketimpangan ekonomi. Koperasi dan UMKM berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar individu dan antar daerah di Indonesia. Mereka membuka peluang usaha yang lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang bermodal kecil. Koperasi menjamin keadilan lewat prinsip satu orang, satu suara, dan pembagian SHU yang adil. Sementara UMKM menyebarkan keuntungan ke jutaan pelaku usaha kecil. Kegiatan ekonomi mereka merata hingga pelosok negeri, menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mengurangi kesenjangan antar kota dan desa. Selain itu, koperasi dan UMKM memberikan kesempatan kerja bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, serta sebagai motor ekonomi di daerah tertinggal yang kurang diminati investasi besar. UMKM sebagai peningkatan kemandirian ekonomi. UMKM menciptakan peluang usaha dan kerja yang tidak bergantung pada pihak luar, memperkuat kontrol ekonomi oleh komunitas lokal. Koperasi mendorong prinsip kemandirian dalam mengambil keputusan dan permodalan. Berbeda dari bisnis yang bergantung pada investor eksternal, UMKM yang mencakup 99% unit usaha di Indonesia cenderung lebih mandiri dan tahan terhadap krisis karena menggunakan sumber daya lokal dan fokus pada pasar domestik. Mereka juga membentuk rantai pasar lokal yang mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global, memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gangguan eksternal. Sebagai inovasi dan kewirausahaan, UMKM berperan sebagai katalisator utama dalam inovasi dan kewirausahaan Indonesia. UMKM menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas tinggi terhadap perubahan pasar, memungkinkan mereka berinovasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar. Mereka juga cepat mengadopsi teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial untuk memperluas pasar dan meningkatkan layanan. Sektor ekonomi kreatif yang didominasi UMKM menjadi bukti nyata kontribusi terhadap inovasi dan penciptaan lapangan kerja. UMKM juga menjadi tempat lahirnya wirausahawan baru yang memperkuat pertumbuhan ekonomi. UMKM meningkatkan diversifikasi ekonomi. Koperasi dan UMKM berperan strategis dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi Indonesia, yang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor atau pasar tertentu serta memperkuat ketahanan ekonomi. Mereka mendorong diversifikasi sektoral dengan beroperasi di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. UMKM juga menciptakan beragam produk, memperluas potensi ekspor, serta tersebar merata secara geografis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, mereka melayani segmen pasar yang tidak dijangkau perusahaan besar, berkontribusi pada keberagaman sumber pendapatan nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer, sehingga membantu Indonesia naik ke rantai nilai global. UMKM berkontribusi terhadap ekonomi pedesaan. Koperasi dan UMKM berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi di pedesaan Indonesia. Mereka menciptakan lapangan kerja dalam pertanian, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, dan mendorong diversifikasi ekonomi desa. Koperasi pertanian membantu petani kecil meningkatkan daya tawar, produktivitas, dan pendapatan. UMKM memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk bernilai tambah seperti makanan olahan dan kerajinan tangan. Koperasi simpan pinjam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat desa yang sulit dijangkau bank. Selain itu, pengembangan pariwisata desa melalui koperasi dan UMKM membuka peluang ekonomi baru. Peran ini penting dalam memperkecil kesenjangan ekonomi antara desa dan kota serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. UMKM sebagai pengurangan kemiskinan. Koperasi dan UMKM berperan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi berbagai kalangan, termasuk
masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Dengan prinsip gotong royong, koperasi membantu anggotanya mengakses modal, bahan baku, dan pasar yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selain itu, UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan keterampilan serta wawasan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM mencakup 99% unit usaha menjadi tulang punggung ekonomi, sementara koperasi melengkapi dengan prinsip kebersamaan dan keadilan ekonomi. Keunggulan keduanya terletak pada jangkauan luas ke masyarakat, akar rumput, dan kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, teknologi, dan manajemen masih menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan agar koperasi dan UMKM mampu beradaptasi dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.